Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah majelis taklim, majelis pengkajian Ahad pagi, dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Arqam, baik secara langsung maupun melalui MTV, Tableh, maupun siaran langsung dari Radio Purnama Sidi dimanapun berada. Marilah kita ikuti pengkajian Ahad pagi yang insya Allah di pagi hari ini akan diisi oleh beliau, Ustadz kita, Ustadz Basuki Yulianto SAG. Adapun materi pengkajian Ahad pagi hari ini adalah Al-Quran adalah seindah nasihat. Al-Quran adalah nasihat terindah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil atau memetik hikmah apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita. Sebelumnya mari kita buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Terima kasih kepada Ustadz Basuki Yulianto SAG. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim.
Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, jamaah Ahad pagi yang semoga senantiasa diberi rahmat dan rahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga segenap takmir Masjid Al-Arqam yang semoga juga senantiasa diberi hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk mensyukuri nikmat Allah, karena begitu banyaknya nikmat Allah sehingga tiada mampu kita untuk menghitungnya. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tiada mampu kalian untuk melaksanakannya. Maka sebagai seorang yang tahu diri, maka tentu saja akan mensyukuri seluruh nikmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam al-hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu akan dirinya, hakikat dirinya, maka sungguh dia akan tahu akan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dan semoga menjadi silatul ilmi dan silatul amal. Karena sesungguhnya itulah yang akan menjadikan kita manusia yang beruntung. Saya bukan yang paling pinter dan bukan pula yang paling benar nih ibu-ibu nih. Niatan saya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pada pagi hari ini seperti disampaikan oleh moderator bahwa judul yang atau tema yang akan kita sampaikan adalah Al-Quran merupakan sebaik-baik nasihat atau seindah-indah nasihat adalah Al-Quran. Ini atas dasar firman Allah surat Yunus ayatnya 57. Yang kami baca di dalam muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian yaitu nasihat. Dan yang dimaksud dengan nasihat di dalam surat Yunus 57 ini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran bukan hanya nasihat, tetapi Al-Quran juga merupakan syifa'ul lima fis sudur. Obat bagi yang ada di dalam hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jadi ada penyakit di dalam hati mereka. Ketika mereka tidak sadar dengan penyakit-penyakitnya, maka Allah pun akan menambah penyakit di dalam hati mereka. Di Al-Quran yang pertama nasihat, yang kedua itu adalah obat bagi penyakit hati. Kemudian yang ketiga, wahuda. Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk minadz-dzulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Petunjuk dari kegelapan menuju ke terang benderang. Dan juga petunjuk ke dalam jalan yang lurus. Dan yang keempat, Al-Quran adalah merupakan wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Itu terjemahipun ini. Hai sekalian manusia,
sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jamaah rahimakumullah, kesimpulan ayat menika nggih. Kesimpulan ayat surat Yunus ayatnya 57. Yang pertama, mau'idhatu mir rabbikum. Nasihat dari Tuhanmu. Wa syifa'ul lima fis sudur. Dan dia adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Wa huda, dan dia adalah petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin. Ini kalau atas dasar surat Yunus ayatnya 57. Karena kalau kita kemudian mengkaji lebih jauh, lebih dalam, tentu saja Al-Quran tidak hanya 4 menit. Ini yang akan kita lihat satu persatunya. Kemudian, mau'idhatum mir rabbikum. Bahwa Al-Quran adalah merupakan nasihat. Nasihat bukan dari siapa-siapa. Kita hidup tentu saja tidak pernah lepas yang namanya masalah. Selalu saja ada masalah. Ketika kita tidur, kemudian bangun, masalah pun sudah menghadapi atau sudah kita hadapi di awal ketika kita bangun. Nanti kemudian ketika masalah kita selesaikan, datang lagi masalah. Itu masalah-masalah keseharian yang mungkin kita anggap enteng-enteng. Ada masalah yang berat, ada masalah yang rumit. Bahkan mungkin ada seseorang yang naudzubillahi min dzalik ingin selesai dari masalah, saking rumitnya masalah, saking peliknya masalah, sehingga seolah-olah dia tidak mampu menghadapi masalah itu. Akhirnya kemudian naudzubillah, umpamanya gantung diri atau bunuh diri. Dengan menganggap bahwa ketika dia bunuh diri, maka akan selesailah dari masalah. Ternyata anggapannya salah. Justru dengan bunuh diri, masalahnya wal masalatul a'zam. Masalahnya lebih hebat, lebih besar, dan lebih berbahaya. Kalau masalah-masalah di dunia, selama masih hayat, masih dikandung badan, masih ada orang lain, masih ada saudara, insya Allah banyak saudara-saudara yang akan membantu. Tapi kalau sudah kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, kemudian nanti ketika di akhirat menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah itu, terus kita mau bagaimana caranya ketika sudah di akhirat kok ingin menyelesaikan masalah? Maka jamaah rahimakumullah, jadi dunia itu penuh dengan masalah. Dan ketika kita mau berakhir dari masalah, kadang-kadang berakhirlah jadi manusia. Tapi ketika berakhir jadi manusia, kemudian dengan cara mengakhiri hidupnya, ternyata masalahnya juga lebih hebat, lebih besar. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin selesai dari masalah, kembalilah kepada nasihat yang paling hebat. Kadang-kadang kita curhat, menikah ibu-ibu, curhat, apalagi musim zaman-zaman modern begini ya, curhatnya malah di media sosial ya enggak? Curhatnya di Facebook, curhatnya di Instagram, di WA. Itu ketika kita kemudian curhat, seperti yang saya sebutkan tadi, bukan malah menyelesaikan masalah. Belum lagi kalau umpamanya curhatan kita menyinggung orang lain. Gitu. Curhatan kita menyinggung hal-hal yang berbau syara umpamanya. Ya. Wah itu akan semakin memperuncing dan memperumit masalah. Kita sebetulnya mempunyai satu nasihat yang hebat, yang paling besar, yaitu Al-Quran.
keyakinan kita bahwa ingin selesai dari masalah dengan berhenti dari manusia tadi, tapi ternyata kalau kita menyelesaikan dengan sesuatu yang tidak benar dan tidak baik, justru masalahnya akan lebih besar. Jamaah rahimakumullah, maka kembalilah ke dalam Al-Quran. Qul nahbitu minha jami'an. Ini ayat surat Al-Baqarah. Difirmankan oleh Allah ketika Nabi Adam menghadapi masalah. Jadi ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan, kemudian beliau dikeluarkan dari surga, maka kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul nahbitu minha jami'an." Keluarlah kalian berdua dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan adapun ketika kami berikan kepada kalian petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan ketika kalian berpegang pada petunjukku itu, maka sungguh tidak ada kekhawatiran dan tidak ada pula kesedihan di dalam hatinya. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita bingung, ketika kita galau, ketika kita seolah-olah tanpa solusi, seolah-olah hidupnya buntu, permasalahannya tidak terselesaikan, kembali saja kepada Al-Quran. Allah sendiri telah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan ketika kami datangkan kepada kalian petunjuk, maka ikutilah petunjuk-petunjuk itu. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Allah yang berfirman, maka tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula ada kesedihan. Ini kadang-kadang kita tidak memperhatikan apa yang kita miliki. Saya pernah membaca satu postingan menikah, wallahu alam, postingan di grup Muhammadiyah. Wallahu alam artinya postingan itu benar atau tidak, tapi ini adalah menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Jadi ketika itu bercerita tentang seorang Yahudi. Seorang Yahudi ternyata dia mau membaca Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran tidak main-main. Dia mempersiapkannya dengan baik, bahkan di sepertiga malam, sebelum tiba waktu subuh, dia sudah bangun, terus mandi, berpakaian rapi, terus menghadap ke hadapan yang benar, terus bersimpuh membaca Al-Quran dengan baik. Lah ketika ditanya, kenapa wahai Yahudi, kamu kok mau membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran itu kan kitabnya orang Islam. Sementara Anda adalah orang Yahudi. Apa jawabannya? Karena aku yakin di dalam Al-Quran itu banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Jadi keyakinan orang Yahudi terhadap ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Dan dia membaca Al-Quran bukan untuk diamalkan syariatnya, tetapi diambil ilmunya. Terus yang ketiga, ternyata perlakuan dia terhadap Al-Quran begitu istimewa. Jadi ingin membaca Al-Quran saja perlu mandi dan berdandan rapi. Sementara kita kalau membaca Al-Quran, pripun ibu-ibu? Kalau mandi dan berdandan rapi itu kan kalau mau kondangan saja. Kalau Al-Quran dibaca, ya sekedarnya saja. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, bahwa Al-Quran adalah merupakan nasihat. Nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan nasihat dari siapa-siapa,
Kalau kata pemuda itu bukan nasihat yang cemen, bukan kaleng-kaleng, tetapi Masya Allah. Jadi kalau kita ingin diberi nasihat, dan nasihat itu bukan dari siapa-siapa, nasihat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian dengan cara sabar dan sholat, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Selanjutnya, jadi Al-Quran sebagai nasihat menegang, dan ini sudah banyak yang membuktikan. Mungkin beberapa tahun yang lalu pernah saya bercerita betapa Al-Quran benar-benar merupakan nasihat dan juga merupakan syifa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit itu ada dua, yaitu jasmaniyah dan rohaniyah. Kalau penyakit jasmani mungkin bisa kita lihat, bisa kita deteksi. Pertama ginjal. Kalau sudah sakit ginjal, umpamanya nyeri, kemudian kalau buang air kecil sakit, gimana? Kemudian banyak itu ya tanda-tandanya. Lambung kadang-kadang nyeri di perut, kanker jantung, darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes dan lain sebagainya. Itu merupakan obat, merupakan penyakit jasmaniah. Rasulullah menyampaikan, likulli dawaun, minta maaf, likulli da'in dawaun. Salah nih. Likulli da'in dawaun. Fa idza usiba dawa'udda bara'a bi idnillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Illal harum. Kecuali masa tua. Jadi kalau masa tua itu tidak ada obatnya. Maka kadang-kadang ada orang yang mengatakan, jenengan kok awet no, ngoten leres napa maneh. Lah itu nih. Tua itu tidak ada obatnya. Tapi ini juga bukan penyakit nih. Kadang-kadang kita takziah, kemudian tanya, si Mbah gerahin apa? Mboten gerah. Lah kok sedo? Oh, gerahin apa sih? Nggih niku lah gerah sepuh nggih mboten. Gerah sepuh. Wonten napa mboten gerah sepuh niku? Wonten nggih. Gerah sepuh itu tidak ada. Kenapa? Karena sepuh itu satu hal yang niscaya. Likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'udda, dan ketika obat itu tepat atau benar, baro'a bi idnillahi azza wa jalla, maka pasti penyakit itu akan disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, ini penyakit jasmani. Ketika kita sakit jasmani, kemudian kita berobat ke dokter, dokter memberikan resep, kita beli obat, insya Allah sembuh. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sakit jasmani, penyakit-penyakit itu mudah untuk dideteksi, ibu-ibu umpamanya demam, kemudian suhunya tinggi 40 derajat umpamanya, kemudian sesak, batuk-batuk, oh ini corona. Wah ini corona. Di swab positif gitu. Atau umpamanya ketika makan sambal, kemudian kok rodo-rodo krewek-krewek. Oh ini berarti asam lambung. Jadi dengan penyakit jasmani itu mudah untuk kita lihat. Kita tidak bisa tidur seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim,
Masalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Jadi seorang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya itu di dalam kasih sayangnya, saling mencintainya, saling mengasihinya itu seperti satu tubuh. Jadi kita dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh. Idastaka minhum udwun, ketika salah satu anggota tubuh itu sakit, tada asairu jasad, maka organ tubuh yang lain akan merasakan juga bisyahri wal huma, dengan demam dan tidak bisa tidur. Jadi kita ketika sakit, kita akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Lah orang yang beriman dengan yang lainnya itu juga begitu. Ketika kita sakit gigi, kita tidak bisa tidur. Dan kita juga demam. Kita tidak akan menyalah-nyalahkan gigi ini mboten niku. Guys rasake salah dewe ora tau sikatan. Enggak mungkin. Jadi orang yang beriman dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh. Ketika sakit gigi, kaki mengantar ke dokter, mulut meminum obat, tangan mengambilkan air gitu. Tidak mungkin gigi suruh pergi sendiri. Sana pergi sendiri ke dokter. Enggak mungkin. Nah, artinya apa? Ketika seseorang itu mengalami musibah, sakit, kesusahan, masalah, dan lain sebagainya, orang beriman yang lainnya itu akan merasakan. Sama dengan ketika tubuh kita sakit, maka yang lainnya juga akan merasakan dengan demam. Jika terserang corona, berapa saat yang lalu saya sempat positif nih, Ibu. Ini bapak-bapak ibu-ibu kok mboten enten sing telek kula pripun niku. Kula teng rumah sakit petung dinten mboten enten sing telek niku masyaallah tegelan temen. Nggih niku. Oh dilarang gitu. Tapi doanya masyaallah mengalir menika nggih. Dan terima kasih atas doa-doanya niku nggih. Kula niku mboten wantun ngandalkan doa saya sendiri itu. Merasa banyak dosa, tidak dikabulkan doanya menika nggih. Saya itu kalau didoakan oleh orang lain itu saya merbesmilin. Saya hanya mengatakan ya Allah mereka orang-orang baik, kabulkanlah doanya. Mereka orang-orang yang baik, orang-orang istimewa, kabulkanlah doanya. Niku mawon niku. Jadi saya tidak pernah berdoa sendiri. Kenapa? Khawatir doa saya tidak dikabulkan. Jamaah rahimakumullah itu ketika sakit. Dan ketika umpamanya sakit jasmani, insya Allah mudah. Oh, banyak yang mensupport menikah. Semangat Pak Yuli, semangat. Jadi pikiran saya itu dua nih. Pulang dijemput istri atau pulang pakai pedi. Niku hanya dua nih. Wah, soalnya kenapa? Karena waktu itu kan kematian itu kan sedang tingkat tinggi menikah. Bola bali teng WA, teng media sosial, innalillahi. Wah ini kok kalih Pak Musbihun kula di nganu. Yul, engko sanu malaikat mampir ngon dewek. Wah, Masya Allah nih. Tapi tenang mawon nih. Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Almarhum Pak Sotik nih meninggal dunia nih nggih. Ketika saya takziah ketemu dengan Pak Mukhtaruddin Abbas. Salaman beliau ngendikan, "Wah, Yul, ora sida mati Dek." Sios Pak Abbas, tapi mboten sakniki. Karena kan hanya ditunda mawon nggih, Bu. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang berjiwa itu pasti akan mati nih. Hanya saja ditunda. Maka kita belum dicabut nyawanya oleh Allah, berarti kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, mereka-mereka yang sudah mendahului, berarti bekal mereka sudah cukup. Sehingga oleh Allah, oh ini sudah cukup, ini bekalnya. Lah kita belum dicabut oleh Allah karena bekal kita belum cukup. Pramila jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha untuk memperbanyak bekal.
Kemudian yang kedua, itu adalah penyakit rohani. Penyakit rohani di dalam diri kita berbeda dengan penyakit jasmani. Kalau jasmani bisa kita rasa ketika kita penyakit, umpamanya penyakit kulit, kulit kita gatel, kalau keringetan kemudian wes gatel mboten genah-genah. Tapi kalau penyakit rohani sulit untuk kita deteksi nih. Iri, dengki, riya. Masya Allah. Ini sangat halus masuk ke dalam diri kita. Ujub, ijabur rajuli binafsihi. Kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ini nggih bahaya banget. Kalau setan iblis menggoda bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Arqam ini untuk meninggalkan sholat, insya Allah setan kalah. Bapak Ibu mboten usah sholat, pun lah tinggal kemawon sholat. Wah, kita menang dengan setan. Kalau digoda dengan untuk meninggalkan jamaah, mungkin ada yang kalah, ada yang menang. Tapi jangan kemudian kita terlena dengan godaan setan. Digoda dengan sholat, kita menang. Digoda dengan jamaah, kita menang. Dengan godaan setan. Lah, jurus yang terakhir niku napa? Ujub. Ujub itu adalah ijabur rajuli binafsihi. Kekaguman seseorang terhadap dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika habis sholat jamaah, Masya Allah. Yang jan paling rajin jamaah, itu ujub. Ketika habis sedekah, wah, yang paling dermawan sak kampung. Niku ujub. Jadi ujub itu kekaguman diri kita terhadap diri kita, dan itu hanya di dalam hati, belum diungkapkan. Nanti kalau ujub itu dipelihara, terus dirawat, itu nanti akan menjadi kesombongan. Nah, ketika kesombongan ini terus dipelihara oleh diri kita tidak menyadarinya, nanti akan menjadi takabur atau keangkuhan. Jadi ujub itu anak yang paling ragil, yang paling kecil ini. Ujub dipelihara nanti jadi sombong, sombong dipelihara nanti jadi takabur. Jadi jangan sampai kita kemudian kagum. Lah yang paling pinter, yang paling ngalim, yang paling rajin sholat tahajud. Maka ketika kemudian kita mendapatkan itu semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, rajin jamaah, rajin puasa sunnah, yang pertama kita harus bersyukur. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah dari fadilah Allah yang telah memberikan hidayah. Liab luani ashkur am akfur. Kenapa? Karena dalam ibadah juga harus bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajin sholat tahajud, tiada henti setiap malam bangun malam untuk sholat tahajud, itu dalam rangka mensyukuri nikmat. Ketika beliau bangun, istrinya kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai suamiku, engkau telah dijamin surga, dijamin ampunan dosa, kok masih saja sholat tahajud? Apa jawaban Rasulullah? Alam akun abdan syakuro, wahai Aisyah, dengan jaminan Allah, surga dan ampunan dosa, maka bukankah saya harus menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sholat tahajudnya Rasulullah, bangun malamnya Rasulullah adalah dalam rangka mensyukuri nikmat. Kalau bapak-bapak bangun malam dalam rangka apa, Pak? Nonton bal, mensyukuri nikmat nopo kamar kecil atau minta tambahan nikmat, minta tambahan nikmat ibu-ibu enggak apa-apa, itu pun boleh. Berdoa memohon di sepertiga malam yang terakhir. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita mendapatkan keutamaan, keistimewaan, kebaikan, rajin sholat tahajud, rajin sholat jamaah, rajin puasa,
rajin sholat duha. Pertama, haza min fadli Rabbi. Yang kedua, belum tentu semuanya itu diterima. Gimana Bapak-bapak Ibu? Maka jangan lupa berdoa, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ini beberapa saat yang lalu pernah juga saya mendapatkan satu ilmu nopo-nopo, tapi diamalkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Jadi kata beliau ini mengatakan, saya kalau mau sholat itu berdoa nih gini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Loh, idene pripun kok berdoa itu? Ya ini berarti bahwa sebelum sholat, saya minta kepada Allah untuk sholat saya diterima. Oh berarti berdoa itu bisa di depan, di perskot dulu sebagai DP, atau nanti ketika setelah sholat. Dia berdoa ini. Tapi juga ada yang mempertanyakan, apakah Rasulullah melaksanakan apa mboten? Loh, ketika kita kemudian sebelum sholat, itu bukan ritual pada waktu sholat. Lah, sebelum sholat kita mau berdoa apa saja, berkata apa saja, itu kalau belum sholat maka ya tidak masalah. Kenapa? Karena masih di luar sholat. Kecuali kalau sudah di dalam sholat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin rabbi firli wali walidayya amin. Nah ini di dalam sholat itu tentu saja sudah tidak diperkenankan karena Rasulullah tidak melaksanakan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini penyakit hati, penyakit hati iri, dengki, ria, ujub, sombong, gelisah, was-was, khawatir, bimbang, ragu dan lain sebagainya. Lah, penyakit hati itu berbeda dengan jasmani. Justru penyakit hati ini lebih berbahaya, lebih dahsyat. Minta maaf. Kalau penyakit jasmani mudah dideteksi, mudah dilihat, mudah diobati. Tapi penyakit rohani, Masya Allah, sulit untuk dideteksi, sulit dilihat, dan ketika kita tidak menyadari, maka sulit untuk diobati. Bahkan Allah menyampaikan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Ketika tidak sadar dengan penyakit-penyakitnya itu, maka Allah akan semakin menambah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu perbandingan penyakit jasmani dan rohani. Penyakit jasmani, ketika seseorang meninggal dunia, maka penyakitnya akan hilang atau akan berhenti. Umpamanya penyakit corona, penyakit corona. Begitu seseorang yang terpapar virus corona kemudian minta maaf umpamanya meninggal dunia, maka penyakit itu akan hilang, akan pergi. Ketika awal-awal corona niku kan walah traumanipun pol-polan nggih Ibu-ibu nggih. Kalau ada orang yang meninggal, Masya Allah, keluarganya diisolasi, keluarganya juga harus, pokoknya tidak boleh kemana-mana. Nah sekarang seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, maka kemudian tidak terlalu khawatir lagi. Seorang yang meninggal karena jantung, begitu meninggal dunia, jantungnya, penyakitnya sudah berhenti. Bahwa mati, tidak akan kemudian jantungnya kok masih sakit, dimintai pertanggungjawabannya di alam mahsyar. Wahai jantung, kenapa kamu sakit? Tapi penyakit rohani, Masya Allah, itu akan dibawa mati. Jadi penyakit rohani itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya.
Contohnya umpamanya riak gitu. Jadi riak ketika di hadapan Allah kelak di yaumul hisab, kita di hadapan Allah kemudian ditanya, wahai engkau sang pejuang, nikmat apa yang engkau dapatkan ketika berjuang di jalan Allah? Nah, pejuang ini kemudian menjawab, ya Allah, aku berjuang mengangkat senjata hanya untuk mendapatkan ridho-Mu. Dibantah oleh Allah nih. Engkau berdusta, engkau berbohong, engkau berjuang mengangkat senjata di jalanku karena supaya engkau dikatakan pejuang, dikatakan pahlawan. Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, hati-hati dengan pujian. Rasulullah paling tidak senang ketika dipuji. Bahkan beliau memerintahkan untuk melempar pakai pasir kalau ada orang yang memuji. Maka ibu-ibu jangan suka memuji bapak. Ini mungkin bapak pun mumbul nih. Masya Allah Pak, jenengan kok tambah ganteng, tambah enom, ya Allah. Pak, sanguni tah Pak. Oh berarti ada maksud. Jadi riak itu sangat berbahaya. Membuat amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf. Kalau penyakit jasmani diterima dengan ikhlas, diterima dengan sabar, justru malah akan menjadikan rohani kita semakin kuat dan semakin hebat. Justru malah menghapus dosa. Bahkan ketika kita kemudian yakin bahwa setiap penyakit atau apapun yang menimpa diri kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan meninggikan derajat dan akan menghapus dosa-dosa kita. Itu penyakit jasmani. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita banyak kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena apotiknya terhadap penyakit rohani itu adalah Al-Quran. Kita khawatir dengan penyakit-penyakit jasmani, dengan minum vitamin, makan 4 sehat 5 sempurna, menjaga kebugaran, menjaga imun. Maka banyak yang kemudian menambah, ayo kita jaga imun dan iman. Itu benar. Jadi bukan hanya imun saja, tetapi juga iman. Dan ketika nanti di akhirat, yang pertama itu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu. Minta maaf kalau saya dianggap mengajar dan ibu-ibu, bapak-bapak belajar, itu nanti ketika di akhirat ditanya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Arqam, apa yang kau dapatkan, nikmat apa yang kau dapatkan, kalian dapatkan dariku, dari Allah, ketika datang ke Masjid Al-Arqam. Ya Allah, kata ibu-ibu misalnya, ya Allah, saya datang ke Masjid Al-Arqam hanya untuk mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Ternyata Allah kemudian membantah. Kalian berbohong. Kalian datang ke Masjid Al-Arqam yang sebetulnya untuk mencari ilmu, tapi hanya supaya dikatakan alim. Ya Allah, ibu itu kok alim teman, saman ahad pergi ke pengajian. Ibu-ibu harus hati-hati nih. Kalau kemudian bangga, oh sapa sih, gimana? Oh aku gimana? Wah itu pahalanya hapus nih. Pahalanya hilang, pahalanya hapus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sungguh Allah tidak pernah malu meskipun menggunakan permisalan hanya dengan seekor nyamuk. Jadi banyak permisalan-permisalan di dalam Al-Quran dengan binatang. Kalau kucing malu, maka malu-malu kucing. Tidak ada malu-malu sapi, malu-malu kerbau. Kalau bebek cuek, maka ada cuek bebek. Nah, sekarang kita belajar dari nyamuk nih.
Nyamuk niku nopo? Apa yang kita ambil hikmahnya? Hati-hati dengan nyamuk niku. Atau hati-hati dengan tepuk tangan. Hati-hati dengan tepuk tangan. Karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Oh iya ya, ini hikmah dari nyamuk. Artinya apa? Hati-hati dengan pujian. Kenapa? Karena jangan-jangan pujian itu akan menghilangkan amal ibadah atau pahala-pahala kita. Maka Rasulullah paling tidak suka ketika dipuji. Dipuji di hadapannya. Dipuji di hadapannya. Sehingga bukan berarti kita tidak boleh memuji, tapi boleh untuk memotivasi, memberikan reward, menikmati pujian. Tapi mari kita seperti semangatnya masakan rumah masakan Padang. Semangatipun pripun niki ibu-ibu. Kalau Anda puas, sampaikan ke teman. Kalau Anda kurang puas, sampaikan ke kami. Ini ada. Nah, itu. Artinya kalau nikmat, enak masakannya, sampaikan ke teman-teman. Nek mangan ning kono lho enak ipol. Enak, murah, Masya Allah. Panduk ping piro wae ora diitung. Wah, itu sampaikan ke teman. Tapi kalau Anda kurang puas, sampaikan ke kami. Itu artinya untuk perbaikan, untuk koreksi, untuk muhasabah. Tapi kadang-kadang fitrah manusia lebih suka dipuji nggih Bapak-bapak nggih. Masya Allah jenengan jan tambah enom, seneng banget nih. Masya Allah jenengan yakin jah. Iki koyo 17 tahun, waduh apa seneng ini. Tapi itu manusiawi. Kalau diberitahu dengan keburukannya atau kekurangannya kadang-kadang kurang menerima. Justru malah ketika diberitahu kekurangannya kita harus berterima kasih nih. Artinya apa? Mereka sedang menyayangi kita untuk menjadi lebih sempurna atau menjadi lebih baik. Maka ibu-ibu kalau diberitahu oleh suami itu juga harus terima kasih. Matur nuwun Pak, jenengan ya kudu ngoco ngilo. Kadang-kadang mboten terima nggih mboten ibu. Ibu niku gawe kopi ora manis. Mboten manis Pak, coba lihat aku. Nanti kan manis kata ibu-ibu ini. Tapi saya kadang-kadang istri saya kan cok begitu nggih. Saya kadang-kadang godain juga. Saya minum kopi atau teh sebetulnya manis. Tapi melihat istri kok bu tambah kecut. Wah, itu berarti guyon mawon nggih mungkin. Jadi kita saling memuji itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena jangan-jangan pujian itu justru akan menghilangkan ibadah kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran itu adalah hidayah. Hidayah itu berasal dari kalimat hada, yahdi, hadiah, hudan wa hidayatan. Secara terminologi, hidayah adalah petunjuk jalan yang akan menunjukkan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hidayah itu merupakan petunjuk Allah untuk menunjukkan manusia minadzulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju terang benderang. Itu namanya hidayah. Beberapa saat yang lalu pernah kami sampaikan. Jadi ada hidayah insting, ada hidayah rasa, panca indera, kemudian ada hidayah akal, kemudian ada hidayah agama. Yang paling rendah itu insting. Yang lebih tinggi itu rasa. Yang lebih tinggi lagi itu akal. Dan yang paling tinggi itu adalah agama. Itu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam tafsir Al-Munir menikogi karangan Wahbah Zuhaili, beliau menambah lagi, yaitu hidayatut taufik wal ma'unah. Artinya hidayah ketepatan antara hidayah agama dengan yang kita laksanakan. Itu berarti seseorang sedang mendapatkan hidayah. Maka jamaah rahimakumullah,
Bagaimana supaya kita selalu mendapatkan hidayah? Dan hidayah tentu saja setiap saat kita dapatkan atau kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akrab dengan Al-Qur'an. Rajin membaca Al-Qur'an. Memahami, mendalami dan mengamalkan. Selain itu, selain yang kami sebutkan tadi, bertobat dengan taubatan nasuha. Itu berarti minadzulumati ilan nur. Seseorang yang bertobat berarti dia dari kegelapan menuju terang benderang. Kemudian iman dengan keimanan yang lurus dan benar. Tidak tercampuri dengan syirik, khurafat, tahayul. Berpegang teguh kepada agama Allah, selalu belajar untuk menambahkan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat seseorang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Artinya mengangkat itu kan berarti mendapatkan hidayah. Yang tadinya remang-remang menjadi terang. Yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Itu artinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah terasa mudah, tidak berat melaksanakan ketaatan. Jadi kalau kita begitu mendengar kalimat panggilan dari muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kok kita kemudian gerigah, ambil air wudhu, berdandan rapi, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Yakinlah bahwa saat itu kita sedang mendapatkan hidayah. Maka berbahagialah. Ya Allah, Engkau sedang memberikan hidayah. Ketika Ahad pagi, begitu sholat subuh, ibu-ibu langsung siap-siap, bapak-bapak langsung siap-siap. Wah, ini Ahad pagi. Sekarang sudah mulai, ini semakin normal, semakin baik. Saya akan pengajian di Ahad pagi. Yakinlah bahwa saat itu sedang mendapatkan hidayah. Jadi ketika kita terpanggil dengan enteng dan mudah tanpa rasa berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita sedang mendapatkan hidayah. Ada sampah di pinggir jalan atau bungkus permen, kemudian kita ambil, kita masukkan ke tempat sampah, itu kita sedang mendapatkan hidayah. Jadi apapun kebaikan, kemudian kita laksanakan dengan enteng dan ringan, hanya menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Allah sedang ngecas diri kita. Sedang disetrum dengan setruman hidayah. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan hidayah, ciri-cirinya, bila disebut nama Allah, bertambah cintanya kepadanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika disebut nama Allah bergetar. Dan ketika dibaca ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kemudian yang ketiga, istiqomah, konsisten pada nilai-nilai ajaran Islam yang dimiliki. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh pada tali ajaran Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Kemudian ciri-ciri yang keempat, rajin sungguh-sungguh di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu, salah satunya nasihat Imam Syafi'i adalah khirsun. Zakaun, ijtihadun, khirsun, tuluz zaman, dirhamun, suhbatu ustadin. Jadi kecerdasan,
kemudian dirham itu biaya, dan ketiga itu khirsun. Khirsun itu artinya apa? Tamak. Tapi tamak terhadap ilmu. Pokoknya dengan adanya ilmu, adanya majelis taklim, adanya majelis ilmu itu ingin saja menghadiri, ingin bertamak-tamak di dalam ilmu. Itu berarti orang yang ingin mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena dengan ilmu kita akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan pencerahan. Kemudian yang kelima, hidupnya bermahkotakan rasa malu. Al-haya'u minal iman. Jadi rasa malu menikah. Malu itu ya sebagian dari iman. Tapi malu ini dalam rangka tentu saja melaksanakan ataupun menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya segala sesuatunya itu bermuarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari apa yang ingin kami sampaikan, bahwa Al-Qur'an adalah rahmatul lil mukminin. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah. Di dunia tidak ada kasih sayang yang terindah dan melebihi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang terbesar adalah dengan cara memberikan petunjuk kepada para hamba-hambanya, dan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu adalah Al-Quran. Dalam surat Toha, Allah berfirman, Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litasqam illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahman alal arsyistawa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu, minta maaf, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Artinya bahwa Al-Quran itu tidak menyusahkan. Sebaliknya tidak menyusahkan berarti menggembirakan. Jadi Al-Quran diturunkan kepada kita bukan untuk menjadikan kita susah atau sedih. Kebalikan dari susah dan sedih itu adalah gembira dan bahagia. Berarti Al-Quran diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW untuk menggembirakan dan membahagiakan. Maka kalau kita ingin bahagia dan gembira, kembalilah kepada Al-Quran. Yang diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang maha tinggi. Yaitu Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, Ar-Rahman alal arsyistawa, yang bersemayam di atas ars. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran, ayat ini itu turun asbabun nuzulnya awal ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Muhammad atau ke dalam agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayatnya atau sejarahnya niku kan adiknya Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Muhammad. Kemudian Umar ketika itu diberitahu oleh sahabatnya, jangan ngurusi Muhammad ya Umar, urusi saja keluargamu. Kenapa keluargaku? Lihat saja adikmu. Begitu datang ke rumah adiknya, ternyata sedang membaca Al-Quran. Ketika Umar mendengar adiknya sedang membaca Al-Quran, maka murka besar Umar. Ingin merebut mushaf itu dari adiknya. Tapi dilarang oleh adiknya. Tidak boleh ya Umar. Kenapa tidak boleh? Kamu adalah manusia kotor, manusia najis. Kalau kamu ingin memegang Al-Quran, maka mandi dulu. Ternyata benar. Dilalah Umar itu mengikuti. Jadi mengikuti apa yang dikatakan oleh adiknya, kemudian dibaca oleh Umar setelah bersuci. Apa kata Umar? Ini bukan karangan Muhammad. Ini bukan tulisan Muhammad. Antarkan aku kepada Muhammadmu itu.
Akhirnya diantar oleh adiknya ke rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu di hadapan atau di depan rumahnya, wah, sedang berkumpul gitu para petinggi-petinggi Islam, para jawara-jawara ini yang melihat Hamzah. Umar datang. Begitu yang datang itu Umar, apa yang terjadi? Mereka sudah menghunus pedang semua. Gitu. Tapi Rasulullah yakin, optimis. Kenapa? Karena sebelumnya Rasulullah berdoa. Allahumma ayyadal Islam, ayyadal muslimin, bi ahadi umaroini. Ya Allah, perkuatlah agamamu Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Rasulullah sudah batin. Wah, doa saya dikabulkan oleh Allah hari ini dengan datangnya Umar bin Khattab. Maka kemudian para sahabat disuruh nyinggir. Biarkan Umar masuk, beri jalan Umar masuk. Begitu Umar masuk ke hadapan Rasulullah, kemudian apa? Umar bersyahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin kami sampaikan apa? Perbandingan. Ketika Umar mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, yang tadinya bencinya setengah mati kepada Rasulullah sampai ubun-ubun sampai 7 turunan mungkin menikah. Saking bencinya karena sampai ingin membunuh, setelah mendapatkan hidayah dari Allah dengan Al-Qur'an, apa yang terjadi? Tidak rela ketika Rasulullah meninggal. Yang tadinya mau membunuh, ketika mendapatkan hidayah, ya Umar, Nabi kita Muhammad telah tiada, akan membunuh orang yang memberi berita menikah. Artinya berubah 360 derajat. Maka belajar dari Umar dengan hidayah Allah melalui Al-Quran surat Toha menikah. Berarti orang yang telah membaca Al-Quran harusnya berubah 360 derajat meninggal. Minadzulumati ilan nur. Seperti Umar bin Khattab yang tadinya membenci, yang tadinya ingin membunuh, malah justru ingin membunuh seseorang yang memberi kabar telah meninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini tentang surat Yunus ayatnya 57, yaitu bahwa Al-Quran merupakan nasihat, obat bagi penyakit hati kita, dan petunjuk serta rahmat. Maka betapa lengkapnya Al-Quran, betapa meyakinkannya Al-Quran, tidak ada keraguan. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Perlu ditambah ibu-ibu bapak-bapak, tidak hanya habis sholat maghrib dan sholat subuh saja, mungkin bisa ditambah dengan setiap kali habis sholat, minimal dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Itu berarti kita sudah membaca Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Kita ucapkan dari Ustaz Basuki Wilanto, Oke. Tema pada pagi hari ini adalah sebaik-baik nasihat adalah Al-Quran. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup ada beberapa informasi dari Pak Bermajid. Yang pertama adalah kajian fikih setiap Selasa malam Rabu oleh Ustadz Wahidina atau Waisol Wahidina LC. Mari kita ikuti bersama setiap waktu maghrib Selasa malam Rabu untuk kita dan saudara-saudara yang lain, sedangkan setiap Kamis malam Jumat
Waktunya juga habis salat maghrib oleh adik-adik kita milenial. Dan yang ketiga adalah tahsin, mengaji Al-Quran setiap sore waktu sholat asar. Dan kajian rutin oleh adik-adik kita NA Nasyatul Asia di Masjid Al-Arqam setiap Ahad pukul 9 pagi. Mari kita ajak diri kita, saudara kita, adik-adik kita untuk mengikuti kajian fikih, tahsin, dan pengajian Nasyatul Asia yang diampu oleh Ustadz kita, Ustadz Haris Soeharto, setiap hari Ahad pukul 9 di Masjid Al-Arqam. Demikian beberapa informasi kami sampaikan. Jazakallah kepada Bapak, mari kita makmurkan pengajian Ahad pagi. Setiap Ahad pagi kita ajak saudara kita, istri kita, suami kita, anak cucu kita ajak bersama-sama untuk mengikuti pengajian di Ahad pagi. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mari kajian Ahad pagi kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.